Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang beberapa keunggulan di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 yang berdiri di Indonesia, diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Pendirian kampus ini didasari oleh keputusan Presiden nomor 41 tahun 1984. Beberapa keunggulan Universitas Terbuka. Yang pertama, kampus tanpa batasan. Yang kedua, waktu kuliah yang fleksibel. Yang ketiga, mandiri lewat teknologi. Yang keempat, kualitas terjamin dan terakreditasi. Yang kelima, biaya yang terjangkau. Materi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang: perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. 6 karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Yang keenam nih, ada siklus operasi perusahaan dagang, yakni menerima kas, membeli persediaan, penjualan kredit, serta penagihan nih teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Untuk wujud barang, perusahaan dagang berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan. Perusahaan dagang yakni akun persediaan barang dagangan atau neraca, akun harga pokok penjualan atau laporan laba rugi. Sedangkan perusahaan jasa yakni tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca, tidak terdapat akun harga pokok penjualan atau laporan laba rugi. Dan ini siklus operasi antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Selanjutnya, kegiatan utama perusahaan dagang yakni membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Persediaan untuk perusahaan dagang yakni memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Yang kedua, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Yang ketiga, potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Yang keempat, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Lalu kemudian yang kelima, penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Yang keenam, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Kemudian yang ketujuh, potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Yang ke-8, beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan.
Yang kesembilan, yakni utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Yang kesepuluh, piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Selanjutnya, sistem persediaan. Yang pertama, sistem persediaan perpetual. Perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang dagangan yang dibeli maupun dijual. Sistem ini persediaan terus-menerus update. 2. Sistem persediaan periodik. Perusahaan tidak menyelenggarakan pencatatan sipil atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode. Sistem ini perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan yang ada dalam persediaan untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang ada pada akhir tahun atau persediaan akhir. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.